sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karena anugerah-Mu. Kau yang memilih kami dan menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Kami datang membawa hati dan persembahan kami. Kami memuji nama-Mu Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Bersyukur karena Kau yang memilih hidup kami. Kau selamatkan kami Tuhan. Hidupku semua karena cinta-Mu. Oh, ini hidupku, pimpin jalanku.
sendiri yang memegang penuh setiap hidup kami. Kau menuntun setiap hidup kami, Yesus. Kami perlu campur tangan-Mu, Tuhan. Tinggalkan aku, hanya Kau, Yesus. Sama ku hidup, Yesus. Pegang erat tanganku. Terima kasih, Tuhan. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Pegang setiap hidup kami, Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus Tuhan. Ku perlu kasih, kami perlu kuasa-Mu. Sampai akhir hidupku. Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, dan ku perlu kuasa-Mu. Sampai akhir hidupku selamanya, Tuhan. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dan kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya setiap firman-Mu datang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Jamah setiap hati kami, urapi setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap, Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat Mahanaim, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam program ibadah streaming. Doa saya dari tempat ini, Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat, perlindungan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dan berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terambil dari Injil Yohanes pasal 2, saya baca ayat 13 sampai ayat 17. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini perikop tentang di mana Yesus menyucikan bait suci, ya, bait Allah. Saudara nanti kalau di rumah boleh ini baca secara keseluruhan perikop ini supaya kita mengerti gambaran secara lengkap tentang perikop ini. Nah, saudara, di dalam ibadah pendalaman Alkitab pernah ini dijabarkan alasan kenapa Yesus marah, ya, di mana di situ kita belajar bahwa bait Allah ini berubah fungsi. Yang harusnya orang datang kepada Tuhan, bait Allah fungsinya di mana di situ tempat kehadiran Tuhan, tetapi mulai berubah fungsi, orang berjual beli di sana. Nah, Tuhan marah. Nah, kita sebagai bait Allahnya Tuhan, berdasarkan apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, harusnya hidup kita ada Tuhan bersemayam, ya, Tuhan bersemayam di dalam hidup kita, sehingga fungsi dari Tuhan itu keluar, baik sebagai garam dunia, baik sebagai terang dunia. Ya, kita makin menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, sayang sekali banyak orang-orang Kristen bukan Yesus yang bersemayam, tetapi mungkin harta benda, ya, dan hal-hal duniawi lainnya yang bersemayam di hati kita, sehingga mereka tidak berfungsi dengan baik, garam mereka mulai tawar, terang mereka mulai redup seperti ditaruh di bawah gantang. Nah, saudara, mari biarlah hanya Tuhan yang bersemayam di dalam hidup kita, sehingga fungsi itu berjalan dengan baik, baik sebagai garam, kita boleh makin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, kita boleh menjadi terang bagi lingkungan kita, sehingga semakin nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ini kita tidak bahas lagi, tetapi mari kita lihat alasan yang kedua, kenapa Yesus marah di peristiwa ini. Nah, itu dimulai dari seorang yang bernama Albert Edersheim. Ya, Albert Edersheim ini seorang peneliti budaya, ya, khususnya budaya orang Yahudi. Nah, termasuk dia meneliti tata cara ibadah orang Yahudi. Dan menurut beliau, menurut Albert ini, menurut Alfred Edersheim, sebenarnya normal, wajar orang berjual beli di halaman bait Allah. Kenapa? Karena biasanya di hari raya tertentu itu orang Yahudi kumpul di bait Allah. Baik yang di Israel, di Palestina, maupun di luar Israel, dari segala penjuru dunia. Nah, itu yang dinamakan diaspora. Ya, orang Israel yang berdiam di luar, mereka kumpul semua datang ke Yerusalem, ke bait Tuhan. Nah, ketika mereka datang, mereka membawa persembahan korban tentunya kepada Tuhan. Nah, itu diatur, ditentukan, misalnya orang yang kalangan menengah ke atas itu bawa lembu, kambing, domba. Tetapi kalangan menengah ke bawah itu bawa burung tekukur, burung merpati. Ingat peristiwa ketika Yesus disunat di umur 8 hari. Nah, itu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Nah, di situ mereka mempersembahkan korban sepasang burung tekukur dan beberapa burung merpati. Nah, memang itu menjadi ketentuan bagi orang Yahudi bahwa ketika mereka datang ke bait Allah, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa persembahan korban berupa binatang. Nah, saudara, tentunya kesulitan bagi orang-orang Yahudi yang dari luar untuk membawa binatang. Nah, disediakanlah di halaman bait Allah itu jual beli binatang dan juga penukar-penukar uang.
sehingga mereka bisa menukarkan uang negara mereka dengan uang Israel tentunya. Nah, saudara, sebenarnya ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal bagi Alfred Ederson. Tetapi saudara, kenapa sampai Yesus marah? Tentu ada sesuatu sampai kenapa Yesus marah. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-17, ketika murid-murid melihat Yesus marah, dijungkir balikan semua meja-meja penukar uang, lembu kambing domba diusir. Nah, saudara, ketika murid-murid melihat seperti itu, maka teringatlah murid-murid dengan perkataan pemazmur. Dikatakan gini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, saudara, ini kalau dalam terjemahan lama, cinta, ini gairah. Ya, ditulis gairah. Gairah itu membakar, gairah untuk rumahmu itu membakar aku, memberikan aku semangat. Nah, saudara, murid-murid ketika melihat Yesus marah, sepertinya mereka sedang melihat bahwa Yesus begitu cinta akan rumah Tuhan. Yesus rindu akan kehadiran Tuhan, ya, akan rumah Tuhan. Ya, rindu, ada satu kerinduan, ada satu kegairahan yang luar biasa. Makanya murid-murid melihat seperti cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, ada satu kerinduan akan rumah Tuhan. Ada satu kegairahan untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini tentunya tujuan sebenarnya rumah Allah itu ada. Ya, sebagai tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan, ada satu gairah kerinduan untuk kita ngalami Tuhan dalam hidup kita. Nah, sayang sekali dalam peristiwa ini, motivasi itu mulai bergeser, saudara. Mereka datang bukan rindu akan ketemu dengan Tuhannya. Mereka tidak datang dengan gairah untuk berjumpa dengan Tuhannya. Seperti murid-murid melihat Yesus, gairah Yesus, cinta Yesus akan rumah Tuhan. Mereka tidak melihat itu. Ya, motivasi mereka bergeser karena mereka mulai memikirkan keuntungan. Mereka mulai mencari kesempatan untuk mengambil untung, kepentingan-kepentingan pribadi dalam kehidupan mereka. Ya, kalau saudara lihat, ini makin dipermudah, difasilitasi dengan imam-imam. Mereka bekerja sama dengan para pedagang. Ya, kambing, domba, lembu, ya semua itu, merpati, burung tekukur, mata uang, itu mereka naikkan harganya sampai 2 kali lipat lebih. Ya, mereka kerjasama dengan imam-imam, kerjasamanya seperti ini. Misalnya mereka datang ke Bait Allah dan mereka tidak cocok dengan harganya, mereka beli di pasar. Nah, ketika mereka beli di pasar, misalnya domba, ya mereka beli, tentunya mereka bawa ke Bait Allah, dan di Bait Allah dicek oleh imam, diperiksa, ada yang cacat enggak? Kalau cacat, dipulangin lagi, oh ini enggak layak. Nah, kebanyakan binatang-binatang yang dibawa, yang dibeli di pasar, diperiksa oleh imam, pasti ada cacatnya. Pasti, wah ini enggak layak, dipulangin. Jadi mereka serba kerepotan, ini orang-orang Israel yang dari luar datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi mereka mau nggak mau ya beli di Bait Allah dengan harga yang tinggi. Dan itu, saudara, mereka mengambil keuntungan yang sangat besar, para pedagang ini, dan mereka bagi kepada para imam-imam yang ada. Mereka kerjasama. Makanya saudara, ketika Yesus menjungkir balikan ini semua, imam-imam marah. Kalau saudara lihat di ayat-ayat selanjutnya, mereka marah kepada Yesus. Ya, mereka tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena ya keuntungan mereka dihancur leburkan oleh kehadiran Yesus. Nah, dari sini kita tahu kenapa Yesus marah. Karena motivasi mereka bukan datang ke Bait Allah, bukan bergairah untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan adanya suatu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, ngalami Tuhan, tetapi mereka ke Bait Allah untuk kepentingan pribadi mereka. Motivasi mereka bergeser. Nah, saudara, banyak sekarang anak-anak Tuhan atau gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Tuhan, mereka pakai gereja bukan untuk menjadi tempat di mana jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan mengalami
kerinduan akan Tuhan, yang ngalami Tuhan, tetapi mulai dijadikan gereja menjadi tempat bisnis, ya, mencari keuntungan, mencari kepentingan pribadi. Ya, saya pernah ditawarkan oleh seorang hamba Tuhan, ayo kita sewa mall di kota besar, ya, kita atur manajemennya, kita sewa pemain-pemain musik, worship leadernya, kita panggil hamba Tuhan yang tenar, pasti kita untung. Adakan beberapa kali ibadah, pasti kita bisa untung dan sebagainya. Saudara, sangat ironis di saat-saat seperti ini, banyak sekali gereja mulai motivasinya bergeser. Banyak pelayan-pelayan Tuhan motivasinya mulai bergeser. Bahkan banyak pendeta-pendeta motivasi mereka bergeser. Nah, hati-hati, Tuhan bisa marah. Ya, Tuhan marah ketika motivasi itu bergeser. Tidak ada kerinduan lagi, tidak ada gairah lagi akan rumah Tuhan, akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada lagi. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan pada saat ini, mari kita cek ulang Pak Ibu, ya. Kita introspeksi, apakah motivasi kita dijumpai oleh Tuhan masih motivasi yang murni, hanya mengasihi Tuhan, hanya ingin berjumpa dengan Tuhan, ada satu kerinduan gairah untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kita, atau mulai bergeser. Ya, kita tidak ada gairah lagi untuk berjumpa dengan Tuhan, melayani ya, ke gereja mungkin, tetapi itu dilakukan sekedar kebiasaan, rutinitas dan sebagainya. Tidak ada satu gairah lagi. Kenapa? Karena motivasi kita mulai bergeser mungkin. Nah, mari kita cek ulang Pak Ibu, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, salah satu ciri orang yang punya motivasi murni adalah orang tersebut lebih mengejar kehormatan daripada reputasi. Orang lebih mengejar kehormatan. Orang yang motivasinya dijumpai Tuhan masih murni adalah orang yang mengejar kehormatan daripada reputasi. Nah, saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu supaya kita tidak salah paham. Reputasi dan kehormatan itu sesuatu yang berbeda. Bicara reputasi adalah bicara apa kata orang tentang kita. Apa kata orang tentang mungkin jabatan kita. Apa kata orang tentang gelar kita. Apa kata orang tentang kekayaan kita. Apa kata orang tentang mobil kita. Apa yang kita miliki dan sebagainya. Itu reputasi. Tetapi bicara kehormatan adalah apa kata Tuhan, ya, tentang kita. Apa kata Tuhan tentang kita? Meskipun tidak ada orang, ya, di sekeliling kita, tapi kalau kita kejar kehormatan, apa kata Tuhan tentang hidup kita? Kita akan lakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, saudara, ada banyak orang berkata seperti ini di dalam bisnis. Saya nggak mau tahu caranya bagaimana. Yang penting saya bisa peroleh untung. Ya, saudara, dia nggak pedulikan kehormatan, yang dia pedulikan adalah keuntungan. Ini bukannya ini yang namanya mulai bergeser motivasinya. Ya, saudara, mulai bergeser, tidak cari kehormatan apa kata Tuhan tentang hidup kita, tetapi kita mulai bergeser apa kata orang, reputasi. Gimana nanti orang bilang sama kita kalau saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Makanya banyak orang menghalalkan segala cara untuk memiliki ini, untuk duduk di posisi ini, untuk dapat ini dan sebagainya, supaya orang berkata tentang kita, oh ini hebat, ini luar biasa. Kejar reputasi. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan pada ibadah ini, mari kita kejar kehormatan. Ya, apa kata Tuhan tentang hidup kita? Nah, saudara, kalau saudara perhatikan orang yang mengejar kehormatan, coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Orang yang mengejar kehormatan adalah orang yang siap berkorban. Ya, nah coba lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Nah, saudara, muncul di ayat ini nama Epafroditus. Ya, orang ini tidak terkenal, ini orang biasa. Ya, tidak banyak orang kenal Epafroditus siapa. Dan juga tidak banyak orang menghormati dia.
Ya, reputasinya tidak ada. Bagi jemaat di Filipi pun tidak. Jemaat Filipi pun tidak menghormati dia. Nah, dari mana kita tahu kalau saudara lihat di dalam ayat 29? Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Hormatilah, berarti ada indikasi sebelumnya Epafroditus tidak dihormati, tidak dianggap, reputasinya tidak ada bagi orang-orang atau jemaat Filipi, tidak ada. Karena memang orang biasa ini. Bahkan kalau ada pun pengaruhnya nggak ada, apalagi nggak ada, ya tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, saudara, yang luar biasa dari seorang bernama Epafroditus, ya, dia tidak cari reputasi, ya, dia tidak cari reputasi, dia cari kehormatan. Apa kata Tuhan tentang dia? Ya, ketika ada kesempatan untuk melayani Paulus di dalam penjara, ya, Paulus ketika menulis surat Filipi ini, beliau sedang ada dalam penjara dan sedang menanti hukuman dari Kaisar Nero di Roma, penjara Roma. Jadi saudara, jemaat di Filipi ini sebenarnya punya hati untuk membantu Paulus di dalam penjara, untuk membantu kirim bahan makanan, obat dan sebagainya, ya, untuk melayani Paulus di dalam penjara. Tetapi tidak ada yang berani ke sana karena perjalanannya penuh dengan resiko, tidak mudah. Aniaya juga bisa ditangkap sewaktu dan sebagainya. Jadi ini nggak mudah. Tetapi ada satu orang yang bersedia menerima tawaran itu, yang bernama Epafroditus. Dia nggak pusingkan nyawanya dia, ya, dia nggak pusingkan dia terancam mati dalam perjalanan. Dia nggak pusing. Yang penting dia mau melayani Tuhan. Dia melayani hamba Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Makanya Paulus bilang di ayat 30, sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Ya, nyaris mati Pak Ibu. Karena memang penuh resiko, dia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ini orang hebat. Ya, jadi Epafroditus mau mengambil resiko untuk melayani Tuhan. Dia berani ambil risiko. Dia nggak kejar reputasi dari jemaat Filipi lainnya. Dia nggak kejar. Yang dia kejar apa kata Tuhan tentang dia. Apa kata Tuhan? Dia seorang hamba. Dia kerjakan itu sekalipun nyawa, sekalipun taruhannya itu hidupnya. Dia nggak pusingkan. Yang penting dia mau melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengejar kehormatan, apa kata Tuhan? Orang itu tidak segan-segan untuk berkorban. Dia tidak kejar reputasi. Saya punya beberapa hamba Tuhan, ya, kenalan hamba Tuhan. Pastor Johan almarhum, beliau melayani 300 orang gila di luar pulau. Ya, dia melayani 300 orang gila, bukan orang waras, Pak, orang gila. Tidak ada sorot lampu, tidak ada panggung. Orang ini nggak terkenal, saudara. Dia tidak kejar reputasi, tapi dia berkorban. Korbankan waktu, korbankan tenaga pikirannya untuk 300 jiwa orang gila. Hebat. Ada Bu Ida di Surabaya, ya, yang melayani anak-anak yang lahir yang tidak diinginkan, lahir dari kecelakaan. Sekarang anaknya udah besar-besar, ada yang SMA, ada yang kuliah, ya, dia layani, dia tampung anak itu. Pernah dia tampung sebanyak 50 anak. Dia berikan fasilitas lengkap, kamar tidurnya bagus, kamar mandinya bagus, semuanya, tempat tidurnya semua bagus. Dia layan, makannya juga luar biasa. Tidak ada panggung, tidak ada sorot lampu, ya, tidak ada orang kenal dia, nggak ada, saudara. Tapi dia korbankan semuanya untuk melayani Tuhan. Itu orang yang kejar kehormatan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini kita introspeksi, apakah motivasi kita murni apa tidak. Dari mana kita lihat motivasi kita murni? Lihat, kita kejar reputasi atau kehormatan. Kalau ternyata kita masih kejar reputasi, apa kata orang, terus kita dipengaruhi apa kata orang. Saudara, motivasimu lama-lama akan bergeser dari mengasihi Tuhan. Tetapi kalau engkau nggak pusingkan reputasimu,
yang engkau hanya pikirkan apa kata Tuhan tentang dirimu. Percayalah Pak Ibu, engkau siap berkorban bagi Tuhan. Kita siap korbankan perasaan kita, korbankan harga diri kita, korbankan waktu kita, korbankan tenaga kita, korbankan segala-galanya. Kita siap, ya, karena kita tidak kejar reputasi. Karena itu mari Pak Ibu, dimanapun kita berada, saudara-saudara, ya, kejarlah kehormatan apa kata Tuhan tentang hidup kita. Selamat berkorban, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah streaming saat ini. Kami boleh diizinkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami juga boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Agar kami terus mempunyai motivasi yang murni, hanya mengasihi Tuhan, hanya memikirkan apa kata Tuhan tentang hidup kami. Kami tidak mengejar reputasi, apa kata orang tentang hidup kami, tentang gelar kami, jabatan kami, tentang apa yang kami miliki. Tapi kami hanya mau mengejar kehormatan Tuhan. Karena itu Tuhan beri kemampuan kami, ajar kami untuk kami mampu mengorbankan hidup kami, mengorbankan mungkin harga diri kami, korbankan perasaan kami, korbankan tenaga, korbankan segala-galanya untuk kepentingan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah streaming saat ini. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik. Kami berdoa buat tim multimedia yang sudah berjerih lelah. Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang membalas dan memberkati kehidupan mereka. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Pulihkan keadaan negara Indonesia ini. Kalau beberapa waktu ini negara ini sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Ya tidak mudah bangsa ini melaluinya. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau. Tuhan yang campur tangan menolong dan memulihkan bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri, pemimpin kepala-kepala daerah yang berjuang untuk menangani wabah ini Tuhan. Kami juga berdoa buat aparat-aparat keamanan yang bekerja keras, tangan-tangan medis, tenaga medis, dokter, perawat yang juga bekerja keras. Tuhan melindungi mereka, Tuhan beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan beri kesatuan hati, hikmat untuk bisa menangani wabah ini, pandemi ini dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, yang mereka tidak bisa menjalankan ibadah. Tuhan berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, Engkau yang campur tangan menolong, mencukupi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, mata pencarian mereka dimanapun berada. Baik sebagai nelayan, petani, wira swasta, pedagang, karyawan, pegawai negeri, pelajar, apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah kuatkan Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama percaya kita katakan, amin.